siap yang menghantam bahtera tapi tetap harus bahagia. Kemudian yang ketiga, ya gitu toh Pak. Nah, tadi mewakili Pak ya ngono. Terus kemudian yang ketiga, apa yang Anda harapkan dalam katekese sakramen perkawinan ini? Ya, supaya masing-masing pasutri, terutama dalam gereja sakramen Mahakudus ini, bisa bahagia dunia wal akhirat. Amin. Itu adalah orang bersalaman. Jadi bersalaman jangan pernah lepas lagi. Hanya mau yang bisa mau. Oke. Itu jawaban dari Pak Yed ya. Iya. Sekarang Pak Yed menjelaskan jawaban dari Bu Yanti. Apa? Ayo Pak. Terima kasih. Lagi model tadi diskusi sehati dan sejiwa. Jawaban satu dicantumkan hati di panah. Berarti terluka ya Pak ya? Jawaban yang kedua itu ya senyum tadi. Jadi nyakutnya itu nggak pakai ketok, sehingga kita ke senyumnya yang kedua. Yang ketiga ya itu tadi bersalaman, tapi ini saya lebih kepada ini pokoknya sering digandengkan itu apa namanya? Bersama bersatu, jadi nggak akan terpisah kan kalau di saling Mariani ya, Majelani. Itu ada, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yed dan Bu Yanti. Berikutnya pasangan yang paling tua, ya, Pak Heri dan Pak Iwan, karena rambutnya sama-sama putih. Oh, sama Bu Yus. Pak Heri sama siapa? Oh, sama Mem Vero. Ya, silakan Pak Heri dulu, nanti baru Pak Iwan. Oke, siapa dulu yang akan menjelaskan? Baik, selamat malam. Saya bacakan dengan Bu Vero. Untuk jawaban Bu Vero, apa hal yang paling penting dalam hidup perkawinan Bapak Ibu? Ini tadi dalam Bu Vero saling komitmen antara Gambarnya komitmen seperti apa Pak? Belum merpati. Oh, belum merpati ya. Saya baru tahu ini ya. Kalau komitmen itu burung merpati ya. karena pernah ikat janji. Oh iya, pernah ikat janji. Lama ya. Komitmen. Oke. Untuk yang nomor 2, apa yang diharapkan Bapak Ibu dalam hidup perkawinan? Dalam Bu Vero tadi bahwa selalu bersama, saling mencintai. Ya, bersama harus suka dan duka Pak. Selalu bersama dan duka, suka dan duka, saling mencintai. Untuk yang nomor 3, apa yang Anda harapkan dalam katekis sakramen perkawinan? Adalah dari Bu Vero untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Cintanya lebih besar. Cintanya lebih besar, sama-sama antara suami dan istri. Itu dari Bu Vero. Oke, silakan Mem Vero menjelaskan Pak Heri. Dari hasil ngomong dari tadi saya dengan Pak Heri, saya menemukan jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling penting dalam hidup perkawinan Bapak Ibu? Ini saya gambarkan 2 lingkaran yang berkaitan, artinya kebersamaan. Oh, itu bukan himpunan ya? Oh, saya pikir himpunan ya. Kalau matematika kan himpunan ya. Ya, lingkaran yang saling berkaitan. Yang kedua, apa yang diharapkan Bapak Ibu Bapak Heri dalam hidup perkawinannya adalah komunikasi yang semakin baik. Jadi kalau orang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dapat tadi ngomong artinya. Mohon maaf gambarnya terbukti ayam. Tapi maksudnya komunikasi. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda harapkan dalam katekis sakramen perkawinan? Kan katekis ini kan mengajarkan kan. Nah, kami ingin belajar bagaimana caranya bisa mencintai pasangan itu lebih lagi ke depannya. Semakin
rukun, semakin bersatu gitu. Oke, terima kasih Men Vero dan Pak Heri. Berikutnya saya dari yang online dari Yakobus 3, adakah yang mewakili menggambar Yakobus 3? Halo, Yakobus 3 yang online? Bingung? Oh, masih makan itu, bingung makan itu. Bingung makan ini Yakobus 3 ini. Oh, tidak ada. Yang online ada yang mau mewakili kah? Yang online? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nun sewu di sini gambarnya gambar makanan, Pak. Oh, gambar makanan. Oke, terima kasih Pak. Baik, berikutnya Pak Iwan dan Bu Yus, silakan. Ya, kalau dari Bu Yus, apa yang penting dalam hidup perkawinan menurut Bu Yus itu kesetiaan. Saya gambar beliau menginginkan cincin. Cincin, oke. Cincin perkawinan. Kesetiaan itu ya. Apa yang diharapkan Bapak Ibu dalam hidup perkawinan yang diharapkan menurut Bu Yus yaitu kebersamaan. Bu Yus menggambarkan naik sepeda bersama Bapak berdua. Ya, berboncengan. Terus apa yang diharapkan dalam kata sakramen perkawinan menurut Bu Yus bergandengan tangan sehingga bisa saling sama-sama terus untuk yang penting Oh, sama-sama setia. gambarnya apa Bu Yus? Gambarnya itu pijet. Pijet. Oh ya, jadi pijet-pijetan. Roan. Naik mobil itu kan bersamaan. Kita dan kita dalam hidup perkawinan harus bisa bersama. Yang kedua? Gambarkan mobil. Oh, mobil ya. Mobil bersama-sama. Lalu yang ketiga itu Apa yang penting? Apa yang penahan lilin dan nyala. Tapi nggak pernah mati. Yang cintanya tidak pernah mati. Oh, cintanya nggak pernah mati ya. Oke. Tapi pakai listrik jadi nggak pernah mati. Listriknya mati gimana? Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bu Yus. Ya, Bapak Ibu, gambar-gambar yang sudah Anda buat, ya, coba diangkat semua, Oke, saya ingin mendekat dulu, ya. Ya, oke. Hampir semua gambar selalu berkaitan dengan hati, ya. Hampir semua gambar itu selalu berkaitan dengan ada gambar hati, ya. Ada gambar hati. Nah, sakramen perkawinan itu selalu terkait dengan hati, ya. Hati satu dengan yang lain. Nanti bagaimana itu akan dijelaskan oleh Romo Rudi. Silakan Romo Rudi. Monggo Romo. Ini kita langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Romo Rudi. Selamat malam Bapak Ibu yang di lingkungan Blasius 2 dan juga Bapak Ibu sekalian di tempat-tempat yang lain, khususnya yang nobar di Yakobus 3. Malam hari ini kita bersama-sama, sebenarnya ini sebuah sebuah kesadaran kita bersama untuk melihat kekayaan gereja, khususnya tentang makna atau nilai yang kita hidupi, dan khususnya sekali lagi adalah hidup berkeluarga, karena
keluarga itu tidak bisa lepas dari kita semua. Kita semua berasal dari keluarga. Dan gereja itu menurut saya juga merupakan pengembangan dari panggilan berkeluarga. Maka kita kenal istilah keluarga kecil itu disebut dengan Ecclesia Domestika, ya, atau gereja kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudari-saudara dimanapun Anda berada, ini kayak radio. Tapi saya pindah dulu aja ya, Bos. Ya. Ya, kita sampai pada suaranya masuk ya. Masuk. Sebentar, suaranya hilang. Ya, kita sampai pada sebuah kesadaran akan hidup berkeluarga, ya. Dan hidup berkeluarga itu artinya kita masuk dalam, kalau katekismus gereja Katolik itu menunjukkan bagaimana rahmat hidup berkeluarga itu sebenarnya perpanjangan dari yang namanya cinta, ya. Maka katekismus gereja Katolik itu mengatakan demikian, ya, pada nomor 337 itu, Allah yang adalah cinta dan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta telah memanggil mereka untuk mencinta. Jadi ada 3 tulisan yang saya tebeli hitam, dan ini yang menuliskan katekismus, artinya para bapak gereja. Allah yang adalah cinta dan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta telah memanggil mereka untuk mencinta, ya. Jadi kesadaran inilah yang dibangun, maka hidup berkeluarga itu tidak bisa lepas yang kita sebut dengan cinta. Makanya tadi dalam menggambar banyak sekali yang pakai simbol hati, ya, dan itu sebagai wujud bahwa cinta itu sesuatu yang paling dalam, maka kita menyebutnya dengan hati. Dan itu ternyata bukan soal aku jatuh cinta atau apa, enggak. Ternyata itu berasal dari Allah. Karena Allah itu cinta, maka mereka menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta. Dan memanggil mereka untuk mencinta. Jadi akan khas Allah yang diberikan kepada orang yang berkeluarga itu. Pertama adalah Allah sendiri cinta, ya. Lalu yang kedua adalah semua yang diciptakan, khususnya laki-laki perempuan, untuk cinta. Lalu apa yang harus mereka lakukan untuk mencinta? Jadi dasar inilah yang menurut saya mungkin secara klise kita mengatakan bahwa cinta, kita hidup tidak makan cinta, iya. Tetapi kehidupan ini juga ada karena cinta. Itu yang kadang-kala kita, ya, orang biasanya kalau sudah ngomong ngomong cinta itu biasanya lagi sakit hati, ya. Jadi lagi nggak enak hatinya atau ada masalah, biasanya ngomong yang gitu. Tetapi kalau kita tahu orang yang sedang jatuh cinta, semuanya akan berbunga-bunga dan akan menciptakan syair-syair cinta. Lalu dari dasar itulah dikatakan demikian, dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada persatuan hidup yang intim dan cinta dalam perkawinan. Jadi dasarnya hidup berkeluarga itu sebenarnya ya karena cinta yang merupakan milik Allah yang diberikan dalam ciptaan, dan diharapkan ciptaan itu hidup dalam cinta.
ketika belum ada lembaga perkawinan, orang ditanya, apakah memang perkawinan itu urusannya agama? Apalagi sekarang ini ya, semakin sekular ini, orang tidak selalu mau untuk menikah secara agama. Yang penting saya hidup sama kamu, kita sepakat hidup bersama, kalau tidak suka ya sudah selesai. Itu mulai muncul kehidupan-kehidupan semacam itu. Tetapi bagaimana gereja Katolik menghargai, karena ya ini tadi, bahwa ternyata cinta itu sesuatu yang terus. Ya. Maka ketika ada laki-laki dan perempuan yang merasakan itu dan mereka sungguh-sungguh akhirnya berani, tadi salah satu juga mengungkapkan soal komitmen, ya itulah yang disebut dengan untuk mencinta. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kitab suci berkata tentang ini? Nah, saya kira ini semua menjadi sangat populer ya, ayat-ayat ini ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang saya tebali warna hitam itu hanya sebuah tekanan bahwa orang sampai pada beranak cuculah dan bertambah banyak ini pasti dilandasi karena kesadaran cinta tadi. Oh, saya dulu nggak kenal Romo, tiba-tiba jadi bojoku, itu kan kalau zaman-zaman dulu. Tetapi ya itulah rahmat sebenarnya. Dan orang seringkali tidak menyadari bahwa ketika mereka hidup bersama, mereka sama-sama ingin membahagiakan, ingin melihat pasangannya bahagia, itu pun sebuah relasi yang kita tidak bisa memungkiri. Ya. Ketika hidup bersama itu pasti ada dorongan dari pribadi-pribadi itu untuk membahagiakan. Dan kalau lingkaran itu diperbesar dalam lingkungan keluarga, maka orang tua itu juga akan terus-menerus memikirkan anggota keluarganya ini bahagia. Dan itulah yang selalu didoakan oleh orang tua. Ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi kejadian itu memulai dan mengingatkan kita bersama akan sabda Allah ini. Lanjut. Lalu dalam Kejadian 2 juga dituliskan tentang ini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, sekali lagi ini kata-kata atau ayat yang biasa kita dengarkan ketika ada perayaan sakramen perkawinan. Oke, lanjut dulu. Dalam Matius juga dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ayat-ayat ini, atau kalau boleh dikatakan bahwa sabda Tuhan yang meneguhkan ini, tidak lain adalah karena kesadaran laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah, itu tidak hanya sekedar ciptaan, tetapi menjadi bagian, kalau katekismus memberi pendasaran, dari diri Allah yang diberikan. Maka misteri cinta itu sebenarnya bukan milik manusia, tetapi itu milik Allah yang diberikan kepada ciptaannya, dan itu adalah kepada manusia. Inilah yang seringkali tidak mudah dipahami manusia. Karena apa? Karena manusia merasa apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan itu menjadi miliknya. Tetapi kita tidak tahu bahwa bagaimana menciptakan itu. Makanya orang mencintai itu kan tidak bisa dibuat. Tidak bisa dibuat. Dalam beberapa pernikahan saya mengatakan bahwa ketika orang memilih pasangan, itu mau ditanya apa saja ketika mau menikah pasti baik.
Tapi ketika ada masalah, apalagi bertengkar, apalagi mau pisah misalnya, kalau ditanya tentang pasangannya pasti jelek semua. Lalu apa yang bisa membuat orang menyadari bahwa ini yang benar? Ya tidak lain adalah sebuah komitmen, kesepakatan. Maka nanti dalam pemahaman dasar perkawinan kita bisa melihat itu. Oke, lanjut. Maka gambaran cinta kasih yang diungkapkan dalam perjanjian baru tadi, yang diteguhkan oleh Yesus tadi, kalau kita melihat dari sejarahnya yang katekismus tadi sudah memberikan pendasaran yang adalah kasih tadi, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana kasih Allah yang besar itu ternyata juga selalu hadir atau tampil dalam seluruh sejarah perjalanan umat manusia. Bisa dimulai dari gambaran Israel, bagaimana relasi kasih itu diberikan oleh Allah dengan tiada henti. Maka kalau kita melihat sejarah Israel itu, menurut saya itu sebuah komitmen cinta yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya. Apa susahnya Allah untuk menghapuskan ciptaannya dan buat lagi? Manusia diciptakan oleh Allah, lalu kalau Allah tidak suka dengan ciptaannya, ya dibongkar lagi, dia ciptakan lagi. Itu kan gampang. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Tetapi Allah, setiap kali bangsa Israel tidak setia, Allah memberikan pendampingannya, ya kalau bahasa saya. Atau kita sebut membina Israel. Atau kalau lebih disebut lagi, memberi pelajaran kepada Israel. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya Israel terus bertumbuh dan bertumbuh. Maka muncullah nabi-nabi yang diutus Allah untuk memberikan peringatan itu. Maka kalau dalam gambaran kasih ini ya Israel digambarkan seperti mempelai perempuan Allah. Kenapa Israel digambarkan sebagai mempelai perempuan? Nanti dianggap perempuan tidak setia, gitu ya. Bukan ya. Tetapi yang dimaksud adalah karena gambaran yang dipakai dalam perjanjian lama itu patriarkal. Jadi patriarkal itu ya laki-laki pasti lebih dari yang perempuan. Maka digambarkan Israel itu lebih rendah dari Allah, ya tentu digambarkan sebagai perempuan. Maka ini bukan soal perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, bukan. Tapi ini hanya mau mengatakan gambaran antara Allah dan Israel. Lanjut. Maka perpanjangan dari Israel itu juga dipakai oleh gereja. Gereja diumpamakan sebagai mempelai perempuan Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Tadi kalau digambarkan antara Allah dan bangsa Israel, dalam perjanjian baru lebih jelas lagi, yaitu hubungan Kristus ya dengan jemaatnya. Dan itulah yang kita maksudkan lebih jelas, bagaimana relasi kasih itu menjadi cerminan yang total yang diberikan oleh Allah melalui Kristus kepada umatnya. Maka bagaimana mencintai? Ya mencintai ya mau tidak mau ya seperti Kristus. Kalau Kristus itu mau mati untuk umatnya lah, mencintai itu sebenarnya seperti itu ya. Bunda Teresa itu mengatakan bahwa kalau kamu belum pernah terluka, kamu belum pernah mencintai. Ya artinya memang untuk sebuah kasih, untuk mencintai itu memang bukan mencari pembantu ya. Kalau mencari pembantu itu ya kalau tidak menyenangkan ya kita pecat. Atau mencari karyawan, kalau kita tidak setuju ya kita PHK. Tetapi kan mencintai itu tidak soal menyelesaikan dengan melepas atau membuang, tetapi terus menerus. Maka orang yang dikatakan Bunda Teresa terluka itu adalah ketika kita mau berjuang untuk tetap mencintai. Oke, lanjut.
Nah, jadi ini ya, jadi dalam kitab suci ini saya menyimpulkan demikian. Sejak sedia kala Allah mengendaki dan memberkati perkawinan. Kalau dalam katekismus tadi sudah jelas arahnya bahwa cinta yang dimiliki Allah itu dihadirkan dalam ciptaannya dan ciptaannya diharapkan juga untuk membawa cinta itu. Begitu penting dan dalamnya makna perkawinan di mana ada keindahan kasih. Perkawinan menjadi gambaran kasih Allah dengan bangsa pilihannya, kasih Kristus dengan gerejanya. Jadi memang kalau dalam ajaran gereja kita memang hidup perkawinan itu ditarik dalam tataran yang sangat dalam, bukan hanya sekedar pokoknya kamu senang dia senang, oke, ya, bukan. Tetapi ketika itu menjadi perkawinan atau sakramen perkawinan, maka kamu harus belajar dari Allah, harus belajar dari Yesus sendiri. Inilah yang kadang untuk zaman modern ini semakin luntur, ya. Karena dianggap bahwa perkawinan itu ya hanya soal aku mau, kamu mau, oke. Ya. Kalau kamu mau, aku nggak mau, ya kita nggak oke. Hanya soal itu. Nah itu akhirnya menjadi perkawinan menjadi salah satu yang gampang selesai. Ya. Karena ya tadi kamu oke, aku oke, ayo nikah. Kalau kamu oke, aku nggak oke, ya mari pisah. Gitu aja. Dan itu menurut saya menjadi sangat menarik nilai pernikahan dalam tataran kesenangan saja. Dan itulah yang memang ditakutkan oleh Paus Fransiskus tentang komitmen hidup berkeluarga yang zaman ini nilainya itu menjadi semakin sekular atau semakin mencari kesenangan belakangnya. Jadi perkawinan hanya ditarik dalam tataran menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan ya sudah. Oke, lanjut. Nah, ini juga ayat yang sangat populer ya dalam pernikahan. Maka bagaimana hidup dalam perkawinan kalau Paulus itu dalam suratnya pada umat di Korintus itu mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan seterusnya. Bahkan yang ayat 8 dikatakan kasih itu kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, nabi-nabi akan selesai, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan, tidak akan habis. Ya, memang kalau kita membaca ayat-ayat ini, menurut saya ya, wah, angel Romo. Iya. Kalau penak tak kira ini bukan lagi dunia ya, ini surga. Karena kita masih di dunia ini menjadi sulit. Ya, sulitnya itu bukan perkara ini bisa atau tidak, tapi kita masih tidak mampu tadi belajar dari kasih Allah. Tidak gampang. Kasih itu murah hati aja kadang kita masih ngitung. Kalau hidup bersama itu masih ngitung. Aku bokong-kongkoni terus, memang aku sopo. Nah ya, mulai. Jadi masih sulitnya murah hati. Ya. Murah hati itu kan ya mau disuruh apain ya berangkat. Ya. Kalau mau diminta apa ya mau gitu ya. Itu kan murah hati. Tapi kita itu masih manusia yang kadang, ya tadi, ya, masih menghitung segala sesuatu. Maka bagaimana hidup pernikahan itu menurut saya memang Paus Fransiskus mengatakan bahwa menjadi suami atau menjadi istri itu akan menjadi orang kudus dalam perkawinan. Jika, ya tadi, kita memiliki kasih seperti Kristus. Jadi menjadi orang kudus dalam keluarga itu menjadi sebenarnya caranya lebih mudah. Ya. Kalau Romo mau kudus itu saya tidak tahu caranya gimana. Selain jadi orang suci nanti ya. Karena ya hidupnya ya begini-begini aja ya.
Kalau tidak suka sama umat, sama uskupnya dipindah kan. Atau kalau umatnya tidak suka romo, romonya dipindah. Jadi untuk pergulatan untuk hidup saling mengasihi dengan total itu menurut saya masih kalah dengan hidup berkeluarga. Kalau orang berkeluarga, kalau orang berkeluarga kan mau nggak mau ya gimana? Mau setiap hari ketemu. Ya. Kalau romo nggak mungkin seringkali ketemu. Kalau di pasturan saja misalkan ya tidak cocok dengan romo ya punya kamar sendiri-sendiri. Masuk kamar ada di banyak hal. Tapi kalau itu berkeluarga ya, 1 hari 2 hari bisa 3 hari sudah aku balik noni bapakku ya sudah mulai menulangkan saja. Oke, lanjut. Nah, maka rahmat cinta kasih yang diberikan Allah ini menurut saya ya sebuah kemampuan suami istri untuk saling mengasihi bersama cinta Kristus. Karena saya yakin kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tidak bisa. Sulit ya. Maka rahmat cinta kasih itu ya memang kita harapkan dari Allah. Tetapi kalau mau dibahasakan secara positif, rahmat cinta kasih itu adalah kemampuan suami istri untuk saling mengasihi. Nah, ini yang tidak mudah ya. Bagaimana Kristus mengasihi gereja, bagaimana suami istri saling mengasihi. Oke, lanjut. Nah ini, kalau mau dibahasakan secara pengertian yang secara jelas dalam praktek suami istri ya. Kalau kasih Kristus, Kristus melalui wafatnya menghapus seluruh cacat celah, ketidaksempurnaan, keterbatasan dan dosa manusia untuk mengasihi secara penuh. Lalu dalam suami istri apa? Pria dan wanita memurnikan kasih mereka, mengatasi egoisme, menjernihkan dorongan nafsu, mengatasi aneka macam kesulitan hidup, mengatasi egois. Ini yang tidak mudah. Ya. Karena kita itu punya keinginan, punya harapan, punya pemikiran. Kadang-kadang kita sudah mikir yang benar, tapi kalau diomong nih bojone kok gegeran, itu kan, lalu bagaimana saya ini? Kamu saya itu sudah memikirkan, merencanakan yang baik untuk keluarga, tapi pasangan saya selalu tidak setuju. Lalu saya bagaimana? Ya jawabannya gampang ya. Ya jangan dilakukan yang tidak setuju. Mengatasi egoisme kan begitu. Ya maunya pasanganmu apa? Tanya begitu. Nah, dia tidak pernah mikir, wah, sudah bertengkar kan gitu ya. Tapi yang datang itu satu-satu, jadi Romone saya ngeluh. Kalau datang lagi sendiri-sendiri saya tidak mau temui. Kristus memberikan diri kepada manusia sepenuhnya, kasih, hidup, dan pengampunan. Memberi diri tanpa batas. Saling memberi dengan apa adanya tanpa mengharapkan balasan, tanpa memperhitungkan kesalahan, bahkan sampai seluruh milik, kesehatan, dan keindahan itu hilang. Nah, ini yang tidak mudah tadi ya. Saling memberi dengan apa adanya. Nah ini dompetnya masing-masing aja tahu apa enggak. Nah ini kan kadang-kadang masih orang dompet kedua, dompet ketiga ya. Hilang. Tanpa memperhitungkan kesalahan. Nah ini kita masih ingat enggak kesalahan pasangan kita. Bahkan sampai ditulis. Nah ini kan bahaya ya. Bahkan sampai seluruh milik. Nah ini artinya ya seluruh diri. Kalau dalam, saya ingat waktu Monsinyur Vicentius ini dulu memberi pembekalan para pater tentang seksualitas, itu mengatakan suami istri dulu, saya itu heran, mereka itu sudah mau telanjang satu sama lain, tapi kalau dompet kok sih ditutup-tutupi. Lah kan pada waktu itu jadi frater ya bingung, maksudnya uskup apa? Ngomong karo frater kan. Ya, lanjut. Nah, ini lebih jelas dari apa yang disampaikan dalam kitab suci itu dalam
ajaran gereja itu diaplikasikan dalam hukum-hukum atau bahasa-bahasa hukum ya, pengajaran. Mungkin ini lebih jelas ya untuk dimaknai. Perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih. Nanti ada penjelasannya communio vitae et amoris. Persekutuan hidup dan kasih. Kita tahu persekutuan itu tidak hanya bersama, ya, tetapi melibatkan seluruh pikiran, hati, perasaan, itu jadi satu. Kalau isinya kasih, maka kebersamaan tadi sudah bagus, ya, sudah baik. Lalu dalam ajaran gereja dikatakan perkawinan sebagai sebuah perjanjian. Kenapa disebut perjanjian? Karena ini unsur dinamis, intimitas, relasi interpersonal dua pribadi berbeda, seksualitas. Karena sebagai pribadi kita menyadari ada perbedaan-perbedaan. Maka perjanjian itu dimaksudkan adalah untuk mengatakan bahwa memang kamu berbeda, tapi kamu sudah janji. Lalu dikatakan kebersamaan seluruh hidup, ini sekali lagi persekutuan seluruh hidupnya. Ini nanti akan ada penjelasan di belakang. Lanjut. Nah ini, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antar mereka persekutuan, konsorsium seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri, bonum coniugum, serta kelahiran dan pendidikan anak, bonum populi ya, orang-orang yang dibaptis oleh Kristus. Jadi memang ajaran kita melihat perkawinan sebagai sebuah perjanjian ya, saya maksud tadi. Tapi harus disadari bukan soal janji oke tadi, bukan, tetapi lebih pada soal kesadaran ada perbedaan yang mau tidak mau kita harus komitmen tentang satu hal, dan itulah yang disebut dengan perjanjian. Bahkan perkawinan disebut sebagai kesepakatan perkawinan. Oke? Nah ini tadi, Totius Vitae Consortium ya. Perjanjian perkawinan itu menimbulkan kebersamaan seluruh hidup, kebersamaan, konsorsium. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nasib ya, source. Kebersamaan senasib. Mungkin kita mengenal istilah senasib sepenanggungan ya. Bahwa ada perasaan, ada pikiran, ada hati yang sama-sama merasa ya. Lalu Totius Vitae ini memang bisa dipahami atau kita seringkali bisa memahami seumur hidup sampai mati. Tapi gereja mau mengatakan bahwa hidup seutuhnya dengan berbagai macam aspeknya. Jadi bukan hanya seumur hidup, pokoknya saya sama kamu nanti pokoknya sampai mati, sudah. Tapi ngomong-ngomongan, ya, celatu-celatuan, kan yang penting aku sama kamu, tapi nggak pernah memberi apa-apa. Nah itu tentu bukan ya dikatakan kebersamaan, Totius Vitae, keseluruhan. Oke lanjut. Nah, ini yang memang agak harus disadari, bukan agak ya, harus disadari bahwa perkawinan itu pertama-tama adalah demi kebaikan atau kesejahteraan suami istri. Maka kenapa gereja Katolik itu apapun alasannya, pokoknya tidak untuk kebahagiaan suami istri, ya tidak bisa menikah. Kenapa kamu menikah? Saya dibeli tanah ya Romo, gimana lagi? Ya itu tidak bisa. Atau kenapa kamu mau menikah? Hutangnya akeh ya Romo, ini cuma cara ini yang bisa saya berikan. Itu pasti tidak akan disetujui. Ya alasannya harus pertama dasarnya cinta, kedua ya ingin saling membahagiakan. Lalu baru tujuan kedua, itulah yang disebut dengan menurunkan serta mendidik anak-anaknya, keturunan ya, tujuan karena secara kodrati tadi. Maka persatuan perkawinan tidak dapat diceraikan seperti Yesus Kristus menegaskan itu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, kesejahteraan suami istri.
bonum conjugum ini. Bahasa Latinnya. Pertama-tama berarti suami istri saling menerima dan memberi diri untuk membentuk perkawinan. Maka kenapa kalau mendengar istilah pembatalan perkawinan itu pertama-tama yang dicek adalah ini. Bahwa apakah ketika dulu mau menikah itu memang punya kesadaran penuh untuk saling menerima dan memberikan diri untuk membentuk perkawinan. Bonum conjugum ya. Ini merupakan hak dan kewajiban yang saling diberikan dan diterima. Jadi kebaikan bahwa kesadaran penuh bahwa saya ingin, ya, saya mau dan akhirnya juga memberikan. Jadi tidak dituntut, tidak dipaksa, tetapi memang mau. Ya. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan kas suami istri, ya, konjugal X atau hubungan suami istri, melainkan juga semua unsur dan tindakan yang perlu agar terwujud persekutuan seluruh hidup. Jadi kalau dalam keterangan ini dijelaskan lebih jelas, ya, tidak hanya sepanjang hidup, tetapi seluruh hidup. Jadi bersama ya seluruh, bukan hanya pokoknya kamu belum mati ya kita suami istri. Itu kan sepanjang hidup, tetapi ya selama salah satu belum mati ya atau meninggal ya bagaimana kita saling memberikan diri untuk saling membahagiakan. Ya, itu kebersamaannya di sana. Oke? Nah, ada satu dokumen kalau mau membaca, menurut saya ini sangat kaya tentang spiritualitas perkawinan ya. Jadi Amoris Laetitia itu sukacita kasih itu memang dari Paus Fransiskus untuk hidup atau hubungan suami istri bagaimana mereka harus bersama. Dalam salah satu artikelnya nomor 89 sampai 119 itu dikatakan demikian. Mencintai pasangan berarti menjadikan pasangan lebih utama daripada diri sendiri. Menerima pasangan apa adanya sebagai produk yang belum selesai. Nah ini yang kadang kita lupa ya. Bahwa mencintai pasangan, kita anggap pasangan kita terbaik dan sudah cetakan jadi. Padahal kalau Paus Fransiskus membahasakan bahwa pasangan itu adalah produk yang belum selesai. Jadi nanti dalam perjalanan dia bisa bertambah. Nah, bertambahnya itu bisa bertambah menyenangkan, bisa bertambah menjengkelkan. Nah, ini yang tidak menjengkel. Maka produk yang belum selesai inilah yang harus diterima. Jadi bukan hanya sekedar pas kinyis-kinyis ya, pas api-api ya, pas sayang-sayangi ya, dan seterusnya itu, wah ini pas ini. Tapi ketika tidak, lalu mengatakan kita sudah tidak cocok lagi, wah bahaya. Yang membutuhkan perkembangan dan akan mampu berkembang sama-sama siap memikul salib yang muncul dari hidup bersama pasangan yang berbeda dalam kepribadian dan minat, dalam cara pikir, cara pandang, cara merasa, cara menilai, cara memutuskan, dan cara bertindak. Jadi ternyata hidup berkeluarga itu harus memikirkan ini, bahwa kita itu beda. Bedanya itu mulai dalam kepribadian dan minat. Bisa pribadinya beda, minatnya beda, cara pikir juga beda. Cara pikirnya juga beda. Satunya ngomong, wis cepet-cepet des. Pokoknya ndang, sitoke sik tah dipikir sik. Nah, wis betul. Nah, itu mesti rada rame biasanya. Cara pandang. Nah, sitoke memandang, nah, pokoknya itu yang murah yang kita beli. Lalu setelahnya mandang, loh, sing penting nek awet, larang nggak apa-apa. Lah, itu rame juga. Mau beli akhirnya nggak jadi biasanya. Cara merasa. Nah, satunya sensitif, satunya enggak, ini agak repot ya. Satunya ngomong casos-casos, sitoke loro hati terus ya. cara menilai ini juga lain. Satunya gampang nuduh ya. Ayo mana uangnya kemarin, taruh mana, tidak dikasihkan. Nah, cara menilai. Satunya merasa cek gak percaya karo aku lah. Akhir mana ini ya. Cara memutuskan juga begitu. Bisa berbeda. Apalagi cara bertindak ya.
satunya melangkah pelan, ya, satunya cet 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 cet. Jadi kalau mau jalan bareng mesti gegeran, seret-seret gitu ya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paus bahwa ya kita sadari dulu bahwa memang berbeda. Maka kalau menyamakan, nggak usah menikah. Kalau mau menyamakan, carilah karyawan, mesti nanti mau yang diinginkan ya. Karena kalau nggak mau kan tinggal PHK ya. Tapi kalau mau mencari pasangan, ya harus disadari ada ini. Dan itulah yang harus diterima. Maka ketika tidak ada kecocokan atau ada masalah karena perbedaan, ya disadari memang beda. Maka tidak mungkin sama. Kalau mau sama, ya tadi ya, cari karyawan saja. Lanjut. Nah ini tadi ya, bonus prolis itu ya karena terarah tadi dikatakan ya. Memang kalau dalam kitab hukum kanonik 83 itu memang mengalami pembaruan, tidak lagi menjadi tujuan utama gitu ya. Tetapi harus disadari yang dimaksud oleh kitab hukum kanonik 1917 itu bahwa bukan menjadi tujuan utama, itu maksudnya adalah karena kodratnya maka manusia harus terbuka pada kelahiran anak itu. Dengan demikian secara kodrat, kelahiran dan pendidikan anak merupakan unsur hakiki dari sebuah perkawinan. Keteraraan natural pada kelahiran anak merupakan perwujudan dari kesejahteraan. Memang dulu mungkin ini tidak terlalu menjadi persoalan ya, karena orang menikah ya mau punya anak gitu. Tapi dalam berkembangnya lebih-lebih tahun 2000 ke atas ini atau sampai hari ini, hal ini ditekankan lagi oleh gereja karena banyak pernikahan atau perkawinan yang tidak mau punya anak. Dan itulah yang yang bahkan kalau sekali lagi kalau Uskup ya, Vincentius itu selalu mengatakan orang Katolik harus punya anak yang banyak. Ojo macam-macam ditutup-tutupi dan lain-lain ya. Karena maksud Uskup adalah bahwa ya keluarga itu ya memang terarah pada kelahiran anak. Tentu kalau dalam berikutnya ini yang menjadi tanggung jawab adalah pendidikannya yang optimal. Oke, lanjut. Nah ini tidak boleh membuang ya, tidak boleh dan seterusnya. Lanjut. Nah kalau kita bicara tentang sakramen, ini sebenarnya ada beberapa hal. Kalau dalam arti yuridis itu perkawinan sah antara dua orang yang telah dibaptis. Perkawinan beda gereja atau beda agama itu boleh atau tidak? Jawabannya gimana? Perkawinan Beda gereja atau beda agama? kalau yang aturan sekarang harus salah satu. Nah itu kalau aturan sipilnya. Iya, aturan sipilnya. Kalau dalam pengajaran gereja, ajaran gereja, termasuk larangan, halangan atau tidak? Termasuk yang dilarang atau tidak? Dispensasi. Jadi jawabannya kalau dalam hukum gereja, apakah orang Katolik boleh menikah yang tidak dengan Katolik? Jawabannya tidak boleh. Karena ada dispensasi. Dispensasi itu adalah ketika ini dilarang, maka gereja memberi kemurahan. Dispensasi itu artinya ini dilarang, tetapi larangan ini masih diizinkan dengan, jadi tidak otomatis. Yang tidak tahu adalah karena yang ngurus dispensasi itu sekretariat, jadi pasangannya tidak ribet. Sebenarnya itu pasangan harus datang ke uskup, minta saya mau menikah dengan orang yang tidak seagama uskup. Putusnya apa? Dan seterusnya. Oke, saya izinkan kalau gitu. Nah, sebenarnya begitu, tetapi karena saking banyaknya uskup semua ya jumbo ya, makanya terus didelegasikan kepada yang namanya Romo Piket. Tetapi yang mengurus ini bukan pasangan, sehingga pasangan akhirnya tidak tahu. Yang ngurus adalah sekretariat. Jadi nanti pokoknya ada beda gereja atau beda agama, sekretariat membuat permohonan dispensasi kepada Romo Piket nanti memberi
surat dispensasi, akhirnya bisa. Gitu. Maka tanpa itu sebenarnya tidak akan sah perkawinan beda agama atau beda gereja. Makanya kenapa gereja tidak pernah memberi pengajaran tentang non-sakramen. Jadi kalau ditanya, Romo, ajaran tentang pernikahan Katolik apa? Yang dimaksud pernikahan Katolik adalah pernikahan yang non-sakramental. Jadi antara yang Katolik dengan tidak Katolik, khususnya yang beda baptisannya atau beda gereja, itu disebut non-sakramental. Tapi tidak diberi dalam pengajaran, karena apa? Karena itu tidak sah menurut hukum ya. Jadi ini bahasa hukum. Sehingga ketika kita ngomong ketika orang menikah dengan beda agama, itu sebenarnya kalau dalam bahasa hukum itu extraordinary, jadi di luar kebiasaan. Yang kedua, lalu lebih tinggi lagi dikatakan ya tidak sah. Lalu bagaimana mengesahkan perkawinan seperti itu? Ada izin dari ordinaris tadi. Dispensasi itu adalah izin dari uskup ya, yang didelegasikan kepada Romo Viken. Nah ini, maka pasti tidak akan Romo pernikahan yang antara orang Katolik dengan yang tidak Katolik, misalkan Islam, itu hukumnya gimana? Hukumnya ya akan ditarik sangat jauh, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi dalam gereja itu tidak akan dibahas karena itu tidak boleh tadi. Sakramen dalam arti teologis ya, lambang relasi Kristus dan gerejanya ya. Maka yang disampaikan ini dalam pemahaman sakramen, bukan non sakramen. Maka kenapa disebut dengan relasi kasih Kristus dan gerejanya? Kalau yang satunya tidak Katolik kan tidak bisa kasih Kristus dengan Muhammad, itu kan tidak bisa ya. Terus dengan gerejanya karena ini ajaran gereja gitu maksudnya. Pasangan menjadi tanda kasih Allah melalui pasangan mencintai Allah. Nah ini lebih praktis lagi dikatakan. Pasangan menjadi tanda kasih Allah itu bagaimana? Ya melalui pasangan kita mencintai Allah. Maka tadi saya sampaikan, kalau mau kudus dalam hidup berkeluarga ya cintailah pasanganmu seperti kamu mencintai Allah. Pasti kudus. Nah kita kan tidak mungkin menghina Allah ya, dan kita tidak mungkin menjelek-jelekkan Allah. Maka pasti yang kita lakukan akan baik. Nah kalau itu kita berikan kepada pasangan, nah itu pasti kita kudus. Karena apa? Ya kita, bahkan kalau dengan Allah kita menyembah ya, dan memberikan yang terbaik. Kan kita tidak mungkin mengumpat Allah, tidak mungkin ya. Misalkan pasangannya berbuat salah atau melakukan sesuatu kan, kita tidak akan berani mengumpat. Karena apa? Karena Allah. Nah ini relasi suami dan istri berpolakan pada relasi Kristus dan gereja, kembali lagi ya. Dilandasi cinta yang makin subur dengan kesetiaan total sampai mati. Oke, lanjut. Hubungan kasih ini menjadi pria dan wanita, menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lain yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami istri. Maka sakramen perkawinan itu adalah suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Biasanya ini diberikan itu untuk kursus perkawinan, jadi wah semuanya lagi. Tapi kalau kata keselingkuhan kayaknya biasa aja karena sudah banyak masalah. Jadi kalau mau yang enak itu kalau kursus perkawinan, ya mereka kan mau menikah, jadi kalau mendengar ini itu wah mereka sesuai gitu ya, ditepuk-tepuk pasangannya. Tapi kalau di lingkungan biasanya menang. Oh mau ngomong toh ini angel lagi. Tanda rahmat ya, tanda rahmat ini yang maka memang kita bagus sebenarnya dengan sakramen dengan katekese ini kita mengingat lagi bahwa dalam hidup perkawinan itu ada nilai-nilai yang luar biasa ini. Makanya saya selalu senang kalau lihat keluarga itu ke gereja bareng ya, rukun ya. Apalagi yang sudah sepuh itu sama pasangannya gandeng gitu.
Ya memang maunya supaya tidak jatuh kan. Tapi kan jadi sulit ya. Jadi sulit. Bos gandengan maksudnya nggak tak gandeng tiga orang gitu. Tapi kan bagus ya. Bahwa itu hidup ya bersama itu begitu. Dulu awalnya diawali dengan saling gandengan ya nanti sampai terakhir ya harus gandengan. Itu yang kadang lupa ya, kadang lupa karena ya saya juga menyadari tidak mudahnya relasi itu kadang kok gandengan ditemuk harus jikat baru diginikan wah kaget ya. Itu juga ada ya. Lalu saya bilang loh kenapa Pak kok bisa gitu kan kok saya itu kayak barang najis saja dipegang aja kok jingkat. Jual mahal sekali ya Bu ya. Kok kayak bisik. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Ya. Nah, ini yang saya maksud kitab hukum kanonik itu. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, dasar-dasar itu bahasa hukum, Bapak Ibu. Jadi mungkin agak mengatakan dilarang, halangan, itu karena bahasa hukum. Beda kalau bahasa spiritual atau teologisnya akan lebih soft, lebih halus ya. Ini ada dua yang ini sangat tahu ya, unitas kesatuan dan indisolubilitas ya, tidak terceraikan ya. Sifat hakiki adalah sifat yang melekat pada kodrat perkawinan itu sendiri. Jadi dua hal ini kenapa gereja tidak mengenal perceraian itu karena ini. Yang bisa menceraikan itu hanya paus ya. Dan paus pun sangat tidak atau jarang sekali memberikan pemutusan perkawinan. Jadi harus diurus oleh paus ya. Oke, lanjut. Ini kesatuan ya, ini saya kira kita tahu semua bahwa perkawinan itu ada nilai ini, keduanya menjadi satu persona, satu daging ya, sejiwa. Wah ini bahasanya sangat, makanya kalau ini diberikan untuk yang mau menikah itu, wah mereka langsung gitu ya, saling hubungan gitu. Khusus perkawinan mereka senyum-senyum gitu ya. Ya karena karena mau ya, mereka belum tahu ya. Kalau yang sudah tahu kalau Clara ini masih senyum-senyum kalau dengar gini, langsung kepikiran waduh nanti punya suami. Belum tahu dia. Ya monogam ya tentu ya. Gereja tetap hanya mengakui pernikahan dari laki-laki dan perempuan ya. Ini yang kemarin sempat heboh, katanya paus menyetujui. Ya tetap tidak, sebenarnya itu bukan soal menyetujui soal ini, unitas ini. Poligami ya, poliandri itu ditolak ya, poligami. Lanjut. Nah ini yang tak terputuskan ya. Sekali perkawinan dilangsungkan secara sah punya akibat tetap dan eksklusif ya. Memang hubungan suami istri itu eksklusif ya. Jadi memang hanya untuk mereka berdua. Maka kalau ada apa-apa ya memang pantas marah pasangan itu. Karena ya ini hanya untuk kita berdua, ini relasi kita berdua. Tetap ya, ikatan pertama sampai akhir tentu. Eksklusif ikatan itu menjadi hanya antara suami istri. Setia hanya dengan pasangan sampai kapanpun. Oke, lanjut. Selesai. Yes. Jadi Bapak Ibu ini sangat sedikit ya, sangat sedikit. Ada yang tidak, sebenarnya banyak. Nanti akan dilanjutkan lagi karena ini sebenarnya hanya soal perkawinan dalam pemahaman kitab suci yang sedikit diperpanjang soal sifat-sifat dasar atau pemahaman dasar tentang perkawinan yang sebenarnya kita tahu semua. Tapi yang menarik menurut saya bahwa nilai perkawinan itu yang luhur, yang suci, itu seringkali ditarik. Zaman ini semakin menarik perkawinan itu hanya soal menyenangkan atau tidak. Bahkan anak-anak muda kita menjadi takut menikah karena takut berkomitmen. Lalu yang kedua, takut rugi. Ditanya, kenapa kamu nggak nikah-nikah? Yang ngapain dong, saya sudah kerja keras, setengah mati,
saya punya kayak gini, kalau nikah nanti tiba-tiba harus dibagi, Pak. Ternyata mungkin masih beruntung ya orang-orang zaman dulu yang tidak pernah berpikir seperti itu. Sekarang ini mulai banyak anak muda yang entah menunda pernikahan atau bahkan tidak mau menikah karena tadi bukan memilih untuk single tidak, tetapi karena takut hidup perkawinan itu tidak menyenangkan. Lalu ya tadi, karena dipikir hidup pernikahan itu hanya mencari kesenangan. Makanya kita memulai program katekese ini, memang menurut saya kita mulai dari yang keluarga ini bagus. Karena saya yakin sebesar apapun gereja, kalau tidak ditopang oleh keluarga-keluarga yang baik, keluarga Katolik yang baik, ya akan habis gereja. Mau bagaimanapun, kalau keuskupan mengatakan akar dari paroki itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu siapa? Ya lingkungan itu ya keluarga-keluarga, tidak bisa lepas. Maka kembali untuk melihat nilai yang sangat luhur dari hidup perkawinan atau keluarga ini, harapan saya semakin menopang kita bersama untuk ya memberi kekuatan yang paling dasar. Kalau yang dasar ini kuat, ya ke atas akan lebih dengan tantangan zaman semacam ini. Apalagi yang mau dibuat. Banyak anak-anak yang menjadi sulit dalam sekarang ini hidup bukan hanya anak SMA ya, sekarang sudah mulai saya sering mengatakan anak SD saja sudah stres. Ya kenapa anak yang harusnya mendapatkan bimbingan dari orang tua ini tidak tumbuh dengan dewasa? Ya karena ternyata di keluarganya memang tidak muncul itu. Ayahnya sama bapaknya bertengkar, terus ya bagaimana dia mendapatkan ayahnya sama ibunya ya. Ayahnya sama ibunya bertengkar terus ya, dia mau kemana? Bapak ibu tidak nganter ya. Tidak nganter. Seperti itu. Maka ini tantangan kita. Maka memang nilai-nilai ini harapan saya tentu dari tim katekese juga memulai kita untuk semakin menyadari bahwa ada nilai yang indah dalam hidup berkeluarga. Lalu Paulus juga menyampaikan tentang keluarga yang tidak sempurna. Karena apa? Karena ya memang susah untuk menjadi keluarga yang sempurna. Tetapi kesadaran bahwa ada keluarga tidak sempurna, ya disitulah kita belajar dari Yesus sendiri. Karena tidak akan sia-sia segala sesuatu yang diberikan untuk keluarga dan penuh kasih. Saya kira itu dari saya. Ini 8:30 lebih. Baik, terima kasih Romo Rudi, Bapak Ibu, baik yang offline maupun yang online. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau yang secara online bisa raise hand, ya. Nanti Romo yang akan menjawab. Kalau seandainya ada yang berkaitan dengan kasus-kasus akan dijawab secara offline, langsung menemui Romo Rudi, tidak dijawab di sini. Begitu ya Romo ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan jelas atau belas yang disampaikan oleh Romo Rudi. Ada pertanyaan? Tadi sudah dipancing pertanyaan ya sama Romo Rudi ya. Orang Katolik boleh menikah beda gereja enggak? Boleh menikah beda gereja enggak? Hah? Dilarang, tapi ada dispensasi. Tapi jangan cari-cari dispensasi ya. Maka mohon anak-anaknya diarahkan supaya tidak mencari dispensasi ya. Angel. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semua Bapak Ibu? Jelas semua? Ya satu aja boleh ya. Boleh, silakan Ibu. Istilah. Sampai sekarang ini saya belum ada istilah pembatalan perkawinan. Nah, padahal kalau menurut bahasa Indonesia yang benar dan baik itu kalau pembatalan itu orasido bahasa Jawa. Berarti belum sampai terjadi perkawinan
itu tidak jadi begitu. Tetapi ternyata di gereja ada istilah pembatalan perkawinan, padahal sudah membina rumah tangga, bahkan sudah punya anak. Lalu yang seperti itu bagaimana? Apa pembatalan perkawinan itu identik atau kata lain kosakatanya perceraian? Kalau bagaimana ya? Karena tidak mengerti maka saya bertanya Romo. Terima kasih. Betul, Bu Yanti. Banyak orang memahami bahwa pembatalan itu dianggap perceraian, sehingga merasa bahwa pokoknya tidak cocok diajukan ke tribunal. Lalu ketika tribunal menolak, dianggap kok ini sudah ada masalah, kok tidak kasihan sama orang, gitu. Wong ini ada masalah kan sebaiknya ya harusnya disetujui. Jadi dianggap pembatalan itu perceraian. Tapi memang yang dimaksud pembatalan adalah bahwa setelah orang mengajukan itu ke tribunal, lalu dilihat lagi bahwa ternyata perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, makanya dibatalkan. Sehingga orang ini dianggap belum pernah menikah secara hukum. Karena apa? Misalkan ditemukan bahwa ternyata yang paling sering adalah ternyata ini dulu nipu orang ini. Nipunya. Itu soal kesatuan tadi. Atau yang lebih jelas lagi atau yang lebih sering lagi dikatakan ya soal komitmen hidup bersama. Tapi itu harus ada bukti sebelum menikah. Nah, karena dianggap sebagai perceraian, maka mereka seringkali mengatakan, ya Romo ini KDRT, saya itu dipukuli. Itu tidak ada gunanya dalam tribunal. Karena tribunal tidak akan menghakimi setelah perkawinan. Jadi yang akan dihakimi oleh tribunal atau disidang oleh tribunal itu adalah sebelum menikah ada apa saja. Nah itu yang akan dilihat. Ketika sebelum menikah itu ada ini terus dilihat. Ini misalkan, ternyata ini dulu sudah pernah menikah. Sehingga tidak bisa menikah lagi. Itu jelas akan dibatalkan. Maka istilah pembatalan itu dimaksudkan memang dulu ketika ada yang menikah atau peristiwa pernikahan, ya ternyata itu tidak sah. Makanya kalau sudah sah, sampai selamanya juga tidak bisa dibatalkan. Nanti ujungnya adalah soal perceraian, dan perceraian itu jarang sekali atau bahkan menurut saya sangat ya tidak mungkin ya, karena akan mengajukan ke paus dan itu biasanya tribunal juga menolak. Jadi itu punya. Jadi perceraian, pemahaman pembatalan itu seringkali dianggap oleh umat kita sebagai perceraian. Padahal yang dimaksud pembatalan adalah ketika terjadi sesuatu, bahkan terus nanti minta dibatalkan, itu yang dicari adalah bukti bahwa sebelum pernikahan harus ada bukti sehingga bisa dibatalkan. Nah itu yang tidak mudah. Makanya seringkali ketika diajukan ke tribunal, ya tribunal negatif, ya artinya tidak bisa diputus, tidak bisa dikabulkan, dan itu banyak sekali. Iya, semoga ya Romo tidak ada lagi di gereja kita, karena sebelum pernikahan itu kan sebelumnya diumumkan. Betul. Barang siapa mengetahui halangan terhadap perkawinan mereka, mohon melaporkan kepada pastor paroki kalau tidak salah itu. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya pengajaran seperti ini, ya tidak akan terjadi lagi lah yang namanya apapun, karena kan di jalan kita suci kalau kita berpedoman pada apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan dengan manusia, ya apapun juga mestinya bisa diselamatkan. Terus terang saja saya usia perkawinan saya Mei nanti ke 49. Ya. Jadi kalau badai pasti ada gelombang yang hampir menghilangkan pasti. Tetapi sebuah komitmen memang harus dibangun bagaimana sampai finish. Mudah-mudahan saja. Ya. Itu generasi. Maka memang tahapan dalam gereja Katolik ini cukup ketat menurut saya ya, karena selain ketika mereka mempersiapkan diri itu akan ditanya sudah pacaran berapa lama. Kalau baru hitungan bulan biasanya kamu yakin, gitu. Kamu yakin itu artinya migransi gitu ya. Lalu terus sampai tahap diminta kursus bahwa
kamu dalam perkawinan itu akan berhadapan dengan A, B, C ini loh. Kamu sih sanggup. Lalu terakhir nanti kanonik. Dan di kanonik itu yang seringkali dipahami, kita pokoknya jawab penai yang bagus supaya lulus. Nah itu yang seringkali Romo ini ketipu. Tapi saya bersyukur dengan bantuan sekretariat ini mulai ditemukan. Contoh ketika ngomong ini pasangannya sudah menikah, jawabannya belum. Tetapi ternyata sudah. Nah kalau sudah, apalagi pernikahan loh, iya Romo ini sudah, tapi kan sudah cerai. Jadi orang nikah Muslim lalu cerai, lalu mau nikah dengan Katolik, kan dianggap sudah cerai berarti bisa menikah. Katolik tidak semudah itu saya. Ini yang sudah cerai ini harus Katolik dulu baru bisa nikah sama orang Katolik. Karena apa? Karena pernikahan mereka yang Muslim itu diakui oleh Gereja Katolik sebagai perkawinan yang sah. Maka untuk memutuskan itu dengan sakramen baptis, maka satunya Katolik menjadi pisah atau menjadi hilang ikatan itu, maka dia bisa menikah dengan. Nah, ini yang memang saya minta ke sekretariat untuk selalu ya tanyanya, memang kadang-kadang mereka ya udah dinganu ya tak macam-macam itu ngapain. Tapi bagi saya penting data-data itu untuk melihat supaya nanti ketika kanonik itu romonya itu punya data yang lengkap. Karena ya tadi bahwa nanti jawabannya sing apik. Jadi kalau saya sudah mulai tanya agak dalam lalu mulai nangis-nangis lah, ini bahaya ini. Masalah apa gitu ya. Karena kok semuanya ada masalah, enggak Romo, tapi kok nangis lah gitu. Jadi ya saya ya itu kurang lebih. Ya, terima kasih Biani, terima kasih Romo. Ada lagi Bapak Ibu, silakan Pak Yid. Pak Yid. Sederhana aja loh. Yid. Bimbingan kita, maksud kami gereja SMK ini yang saya tahu. Ada suami dibilang meninggal istri, atau istri dibilang meninggal suami. Begitu nabi atau tidak, kalau pun sampai kapan ditinggal apa? Pergi. Oke. Pernikahan Katolik tapi ya. Ya. Betul. Ya. Nah itu. Betul. Jadi memang makanya Paus Fransiskus ini menekankan dua hal dalam pendekatan atau pendampingan keluarga. Pertama adalah pendekatan hukum yang mengatakan bahwa iki loh pernikahan Katolik itu ini yang tidak boleh kamu tolerir karena hukum. Contohnya ya tadi bahwa kamu dikuaploki itu nggak iso cerai karena itu setelah perkawinan. Tetapi harus ada pendekatan pastoral. Pendekatan pastoral itu adalah pendampingan. Pendampingan ini ya pasti tadi misalkan ketika pengajuan macam-macam tidak berhasil, ya ini mau bagaimana menemani orang ini? Ya tadi kasihan itu adalah belas kasih yang harus diberikan oleh gereja. Tidak mudah dan menurut saya juga saya sendiri merasa gimana ya caranya ya. Karena pertama misalkan ada perempuan yang baru nikah 3 bulan ternyata tiba-tiba ditinggal pergi, lalu ini masih sangat muda. Lalu orang tua menuntut bahwa ayo jangan rabi, mumpung masih muda, kamu masih nanti punya anak. Tapi yang perempuan ini ya secara hukum gereja tidak bisa. Nah ini kan akhirnya tekanan batin bagi dia. Nah ini yang memang akhirnya ditekankan katekese perkawinan sebenarnya cocok untuk anak-anak muda untuk supaya tahu lebih dalam pasangan. Siapapun bahkan yang beda agama pun ya kamu harus jauh lebih tahu supaya nanti tidak terjadi hal seperti itu. Maka usulan dari Paus Fransiskus adalah pastoral keluarga. Jadi pasangan-pasangan atau keluarga-keluarga yang mengalami semacam ini harus didampingi untuk tetap dia bisa melanjutkan hidupnya. Memang untuk menikah akan tabrakan lagi dengan hukumnya. Bisa enggak ini dipisah atau dibatalkan? Dan itu yang memang biasanya romo paroki atau di tribunal itu akan mendengar kisahnya. Kalau iki gue geran terus akhirnya putus gitu, biasanya akan diurutkan paling belakang. Karena gue iki gegeran terus ngejak putus. Gitu. Tapi kalau yang tadi misalkan jadi korban, itu biasanya akan dibantu untuk
mencari sungguh mana ini. Karena ya tadi misinya itu adalah membantu korban. Tapi ketika berhadapan dengan hukum tadi yang memang tidak bisa. Maka yang dikatakan pembatalan kembali lagi tadi ya harus ditemukan bukti bahwa orang ini melakukan ini karena dulu sebelum menikah melakukan apa. Misalkan kalau KDRT sebelum pernikahan pernah ngaploki atau apa begitu bisa masuk, dan itu harus dibuktikan oleh orang lain, tidak boleh dibuktikan oleh. Makanya kalau pacaran itu anak-anak kita jangan di tempat tersembunyi. Jadi di ngaploki barang gak enak sing ro, mendingan di tempat rame dikaploki enak sing bukti, itu maksud saya. Istilahnya pengecualian jadinya. Ya, ya, itu Pak Yed. Jadi memang berhadapan dengan hukum gerejanya tidak bisa. Begitu ya Pak Yed ya. Kalau Silakan Pak Anton. tapi mungkin sudah dijelaskan ya, tapi belum terlalu jelas. Kalau ada yang mau menikah, calonnya ini katakanlah Muslim lah, tapi dia pernah menikah belum bercerai, gimana? Oh, malah tidak boleh. Karena poligami nanti. Tapi kan dia nggak menikahnya kan di luar Katolik gitu loh. Oh, Jadi ini menikahnya dia secara oke lah, kita katakan secara Islam gitu. Jadi Secara Islam. ini orang Islam Menikah dengan orang Katolik di luar gereja. Mau menikah. Oke. Ini orang Katolik mau Menikah menikah dengan orang Muslim. Oke. Nah, orang Muslim ini contoh lagi istrinya. Si cewek ini Muslim. Oke. Ternyata Muslim ini Pernah sedang punya. sedang dalam proses atau belum masih menjadi istri orang. Kira-kira bagaimana? Oh ya, pasti tidak boleh. Mau yang sudah cerai aja tidak boleh. Ini nggak tahu ya, apakah ini kelolosan atau apa? Karena ada itu tadi yang seperti itu. Nah, ini kalau memang ada itu sebenarnya langsung perkawinan itu tidak sah yang dilangsungkan oleh gereja Katolik itu. Karena sebenarnya perkawinan itu tidak memenuhi syarat tadi satu laki-laki satu perempuan secara hukum. Ketika itu dilanggar, perkawinan ini menjadi tidak sah. Maka kalau diketahui bukti-bukti ini ya istilahnya tidak hanya dibatalkan, dianulir, bahkan tidak terjadi apa-apa. Sehingga ya memang tidak bisa gitu. Jadi kalau ada itu ya memang kelolosan itu Pak. Karena ya tadi nikah itu ada dua ya. Ada yang nikah agama, nikah adat. Kalau yang agama itu juga ada dua itu. Kalau yang Muslim ya apa? Siri sama yang resmi. Semua pernikahan itu sah. Agama apapun, adat apapun sah oleh gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu ketika terjadi pernikahan di luar agama Katolik, jadi gereja Katolik mengaku itu sah. Maka cara memutusnya gimana? Dengan Paulinum istilahnya. Demi iman orang Katolik, maka ketika satu ini nanti dibaptis, maka dia memutus ikatan perkawinan sebelumnya. Paulinum itu ya, privilege Paulinum itu artinya demi iman orang Katolik maka gereja mengesahkan perkawinan ini. Tapi kalau yang tadi itu ya sebenarnya kalau tahu jelas tidak boleh, tidak bisa. Kalau ada, gitu. Oke, barang. Ya, yang di luar dulu. Silakan Pak. Oh ya. Oh, oke. Yang pertama pertanyaannya adalah idealnya masa pacaran. Jadi Bapak Ibu yang di rumah kalau punya anak ya baik cewek maupun cowok, nah ini perlu didengarkan idealnya pacaran. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Oke, yang pertanyaan kedua adalah sikap gereja
hamil sebelum menikah, jadi kecapaan. Ya, ini yang kedua dulu ya, yang berat ini, yang kedua ini. Pertama, pernikahan tidak boleh karena alasan apapun selain kesejahteraan suami istri. Maka ketika ada yang mengatakan, kamu ini hamil, tolong dinikahkan, tidak bisa. Karena tidak boleh pernikahan karena alasan kehamilan. Lalu gimana caranya? Pertama adalah, ya tadi pastoral lagi, dibantu untuk menyelamatkan bayi ini. Itu satu. Sehingga jawaban singkatnya begitu. Lalu, Romo, ternyata ada yang boleh, nah, kan begitu. Oke, yang boleh itu pertama-tama kedua pasangan harus diberi pendampingan yang biasanya akan konsultasi 2-3 kali dan mengatakan ini memang pilihanmu. Iya, Romo. Memang ini yang kamu inginkan. Iya. Lalu kita harus mengatakan tadi, kalau terjadi apa-apa setelah ini kamu tidak bisa pisah. Lebih baik kamu tidak bisa pisah dengan masalahmu, atau kamu lebih baik bermasalah sekarang mengopeni anakmu. Nah, biasanya akan ditanting sebetulnya. Biasanya ditenteni bareng supaya maksudnya ini macam-macam gitu ya. Karena ke belakangnya akan lebih berat kalau sudah menikah tadi. Lalu ketika itu semua menjawab ya, oke, keluarga sekarang. Keluarga dipanggil, entah yang cewek atau yang cowok. Nah, yang lebih susah itu kalau tidak seagama. Ini pasti, tanda kutip itu, kita tidak akan bisa pegang yang tidak Katolik. Makanya biasanya saya mengatakan, kalau dengan yang non, karena kita tidak bisa pegang keluarga itu, dan dia punya persepsi sendiri tentang perkawinan, saya mengatakan, ya kalau yang Katolik ini, kamu dengan menikah ini risikonya sangat besar. Saya katakan 99% berisiko. Kalau kamu masih mau, dan kamu mengatakan ini cocok, ya silakan, tapi ingat tidak bisa lagi berpisah. Nah, terakhir itu diancam memang. Kalau saya. Karena ya orang berpikirnya lain soalnya ya. Keluarga itu berpikirnya juga lain. Makanya saya biasanya ya tadi lebih ke personal dua-duanya, sampai kalau mereka tetap mengatakan iya harus keluarga besar yang harus ditanyakan. Karena kalau tidak, ya itu tadi berbahaya. Jadi kalau prinsip sederhananya ya tidak bisa orang menikah. Jadi ada beberapa romo yang bahkan diancam keluarga karena tidak mau menikahkan itu ya karena itu, karena memang secara prinsip tidak bisa. Makanya kadang-kadang akhirnya pergi ya, tapi ya memang resiko ketika kita harus dengan kesadaran hukum yang harus ditegakkan istilahnya ya. Tapi sebenarnya itu demi kebaikan. Karena kalau nanti sampai menikah di Katolik, lalu ternyata yang laki-laki atau yang perempuan, yang laki-laki khususnya yang tidak Katolik, lalu terus tiba-tiba pergi, lalu dia nikah lagi. Nah, yang Katolik tidak bisa apa-apa selamanya. Nah ini kan repot. Itu disandra tadi kalau Pak Ye tadi mengatakan setelah itu terus ditinggal. Nah ini tidak bisa apa-apa lagi. Akan selamanya begitu. Jadi kurang lebih begitu. Lalu yang pertama idealnya tadi ya, saya katakan dalam contoh saya tadi, kalau hitungan bulan dicek dulu gitu. Tapi kalau ideal waktu memang tidak ada berapa lama. Karena bagi saya lama, tapi kadang-kadang itu pacaran online ya. Jadi satu di sana baru ketemu itu dalam setahun berapa kali, itu juga ada. LDR-an itu juga ada. Ada yang saking seringnya itu, ada yang sampai 3 tahun, 5 tahun juga ada. Yang terakhir itu ada yang sampai 12 tahun juga ada pacaran sejak SMP ya, pacaran sampai dia lulus. Tapi ya bukan jaminan. Jadi yang penting kalau saya saling mengenalnya, lalu kedua itu saling mengamankan, bahasa saya mengamankan itu orang ini saya tahu. Nah sudah, gue ngamuk sampai gulung-gulung, pernah lihat saya Romo. Nah kamu mau Romo, ya wis. Karena kan kadang-kadang kalau sebentar itu hal-hal yang sifatnya seperti itu sangat apa ya, belum terlihat gitu, masih ketutupan. Apalagi kalau pacarannya di rumahnya terus. Makanya cewek itu kadang-kadang orang tua juga harus berani melepas. Karena kalau pacaran di rumahnya cewek terus, laki-lakinya ini baik terus.
karena di rumahnya, jadi macam-macam bapak. Jadi kadang harus dilepas sedikit supaya lebih kenal gitu. Tapi ya menurut saya juga harus dengan pendidikan yang baik. Itu yang penting itu. Yang tanya dari online Romo. Romo, saya bertanya, apa gereja mengatur juga soal perjanjian pranikah, terutama inventaris soal harta calon pasutri? Ya, pertama, kalau secara aturan gereja tidak ada, tidak menuntut dan tidak mengatur. Tapi ini lebih soal, kita tahu dunia sekarang ya, dunia sekarang ini sebenarnya bukan soal iki bondo kunda, tapi dalam bisnis, kalau tidak tahu betul, itu bondone bojone katut kabeh. Jadi kalau nanti dia usaha, lalu modal apa, kalau tidak ada pemisahan itu, nanti ketika bangkrut, katut kabeh. Jadi hanya soal itu, lebih ke praktis-praktis saja. Jadi kalau masih dalam membangun bisnis atau apa, menurut saya ini penting. Supaya nanti kalau bangkrut itu sing hilang cuma ndek bojone gitu. Kalau enggak nanti kekayaannya bojone ikut semua kalau satu nama itu. Kalau tidak ada perjanjian. Dan secara hukum memang menurut saya untuk mengamankan lah. Ya. Apa ini? Ya, silakan Pak Iwan Romo supaya mendasar. Cuma nggak jauh tadi mengenai KDRT dong. Ya. Di sekarang ini kompositif kita kan pengaturan KDRT semakin ketat. Apalagi sekarang pemerintah sudah melindungi yang provinsi. Nah, di pihak gereja yang tadi sudah sampaikan Romo, bukti itu ketika dilihat dari ketika sebelum menikah. Tapi pada kenyataannya sebelum menikah tidak terjadi KDRT, terjadinya sekarang ini dan mengancam jiwa. Apalagi mungkin sudah ada sampai ke pidana. Nah, sikap gereja bagaimana? Apakah tetap sebagai pasangan suami istri? Dan kalau memang itu pasangan suami istri, bagaimana saran gereja untuk sifatnya hal ini tidak terjadi pada pasangan? Ya, sebenarnya gereja punya cara atau anjuran untuk istilahnya mereka pisah ranjang. Jadi tapi itu dimaksud adalah supaya masing-masing mau merefleksikan apa yang terjadi, supaya masing-masing tahu bahwa ketika kamu pisah itu kamu menyadari kesalahan atau tidak. Jangan-jangan ini emosi sesaat dan seterusnya. Itu sebenarnya ada caranya. Maka memang gereja sekali lagi memang tidak bisa kalau untuk perceraian itu atau memutus perkawinan tidak. Maka yang dilakukan adalah pastoral gereja. Maka ini yang mulai dikembangkan oleh gereja-gereja, oleh keuskupan lebih-lebih untuk pendampingan keluarga. Mulai ada konselor ya, asisten konselor itu yang diberi pendampingan, lalu nanti akan mendampingi pasutri-pasutri yang mau atau mau berkonsultasi. Tapi ya memang secara hukum tetap tidak bisa, itu yang merepotkan tentu. Saya tahu betul dan saya pernah mendampingi juga, yaitu tadi bahkan dia takut tinggal di rumahnya sendiri karena tiba-tiba pasangannya datang dan mukuli dia, gitu. Ya. Begitu ya Pak Iwan. Oke, sebentar tadi ya, yang online dulu ya. Oke, silakan yang dari Yakobus 3, sudah raise hand. Ya, selamat malam Romo. Pertanyaannya praktis saja Romo. Negara ini kan sekarang tidak mengakui perbedaan penikah beda agama, gitu. Bagaimana sikap praktis gereja? Apakah berarti pernikahan dispensasi itu sudah tidak ada di gereja? Itu yang pertama, Romo. Terus yang kedua, saya pernah membaca mengenai halangan nikah hubungan saudara. Itu kan vertikal ke atas dan ke bawah, Romo. Apakah ada batasan tingkat, Romo? Misalnya ke atasnya berapa tingkat, ke bawahnya berapa tingkat gitu, atau gimana? Karena kadang apakah saya melihatnya mungkin gini ya,
misalnya saudara sepupu gitu, nggak pernah ketemu, tahu-tahu misalnya di luar negeri ketemu, ketika dirunut ternyata itu adalah saudara, masih ada saudara sepupu. Itu mungkin butuh dijelaskan, Romo. Terima kasih. Ya. Nanti tema berikutnya nggak ada ya? Ada. Mau dijawab sekarang atau mengikuti? Ya, nanti tema perkawinan ini memang akan panjang, jadi soal-soal ini nanti akan ada pembahasan tersendiri, Pak. Tapi mau daripada nanti tidak bisa tidur, saya jawab singkat aja. Yang pertama memang ada hubungan yang disebut semenda, ya, hubungan darah. Hubungan darah ke atas itu sampai cucu 3 itu memang dilarang. Bahkan sampai 4 itu masih, seingat saya nanti saya lihat lagi ya di buku. Jadi yang lurus ke atas itu yang tidak akan boleh. Jadi bapak ke anaknya tidak boleh, ya, bapak ke cucunya tidak boleh. Kakek ke cucunya tidak boleh nikah. Tapi kalau semenda menyamping itu ada dispensasi di beberapa 3 atau 4 ya. Itu masih yang menyamping itu ada dispensasi di tingkat sekian begitu ya. Kalau yang menyamping itu kan artinya dengan keponakan ya, keponakan antar keponakan 4 berarti. Itu masih ada dispensasi soal hubungan itu. Lah yang pertama tadi ya. Oh ya. Jadi soal itu ada di kitab bukan kanonik Pak, tapi nanti ada pembahasan di tema tersendiri. Nah, lalu yang pertama tadi soal apakah gereja sudah menyurati kepada negara ya. Pada waktu itu memang pertama debat, lalu kedua ke Mahkamah Agama atau apa ya, Departemen Agama sama pernah memberi surat, menyampaikan surat, KWI menyampaikan surat, tetapi ya memang sampai hari ini tidak ada tanggapan atau balasan. Nah, semoga dengan pembaharuan pencatatan sipil ditiadakan itu, kan ini mau digeser semua yang mencatat KUA ya, baik yang agama Islam maupun yang non agama Islam, itu semuanya harus dicatat di KUA lah. Harapannya ini nanti juga masih ada peluang. Tetapi secara sipil itu memang kita tidak bisa bergerak apa-apa kecuali menaati aturan negara. Itu tetap itu yang harus dikedepankan. Tetapi gereja tetap bisa, karena secara hukum gereja kalau hukum gereja tidak hanya berlaku di Indonesia Pak, tapi kalau hukum gereja ya berlaku untuk seluruh dunia. Jadi kalau di seluruh dunia ya perkawinan yang semacam itu atau perbedaan atau dispensasi itu masih tetap menjadi ajaran kita. Karena prinsipnya soal kita di tengah-tengah kehidupan bersama yang lain gitu. Itu saya kira. Ya. Terakhir satu, silakan nanti. Tak bunyi kok. Terima kasih Ya, Bu. Saya rambutnya di sini loh, sudah mbak. Sudah Mbak. Saya yang pertama saya terima kasih karena yang terakhir ini Romo, surat kabar kan dikatakan bahwa KUA mengatur Catat ya. Itu sudah jawab, terima kasih Romo. Tapi yang menggadang pada diri saya ingin berterima kasih atas kegiatan ini karena sampai umur saya rambut putih dari punya anak 4 ya, semua bisa menikah dengan seiman dan kata-kata begitu. Tapi tidak pernah ada pengajaran untuk orang-orang tua seperti ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkembang, bisa diterima oleh umat dengan penuh sukacita sehingga kita mempunyai generasi yang handal. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulannya dari yang sudah diajarkan oleh Romo Rudi, yang pertama bahwa ini butuh sebuah kesadaran ya, kesadaran dari Bapak Ibu terutama yang sudah berkeluarga ya. Itu yang pertama. Cinta, ungkapan cinta itu butuh sebuah komitmen. Jadi nggak bisa anget-angetai ayam ya. Jadi butuh komitmen yang harus terus dihidupi. Supaya apa? Komitmen cinta ini mengungkapkan Allah sendiri, cinta Allah sendiri yang bisa diaplikasikan kepada pasangannya ya. Nah, belajar dari kasih Allah itu tidak mudah, tetapi harus terus diperjuangkan ya. Dengan cara apa?
saling apa? Saling mengerti, saling memahami, saling mengampuni. Ini yang paling sulit ya. Nah, sifat dari perkawinan gereja Katolik itu kesatuan dan tak terpisahkan. Nah, kesatuan ini nampak dari monogami, sedangkan tak terpisahkan itu eksklusif, gak dibagi-bagi ya. Maka kita bisa melihat gereja kecil itu ada di keluarga kita masing-masing. Nah, sebelum mengakhiri kita akan tutup dengan doa, akan dipimpin oleh Pak Ari, kemudian tutup berkat oleh Romo Rudi. Baik Romo dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena malam hari ini kita sudah berproses bersama. Mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan syukur dalam doa penutup bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, kami bersyukur atas rahmat dan hikmat pengajaran pada malam hari ini, secara khusus yang telah kami terima dari Romo Rudi tentang sakramen katekesi sakramen perkawinan. Semoga dengan acara ini kami semakin penuh berkat untuk mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan katekesi sakramen perkawinan, sehingga kami semua dapat sungguh-sungguh mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan hikmat yang bisa kami gunakan untuk bekal hidup bagi keluarga kami masing-masing. Ini berkatilah kami untuk dapat melanjutkan aktivitas kami, maupun kami akan beristirahat. Semoga esok hari kami bangun dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat. Segala doa Bapa kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan seluruh keluarga dan orang-orang yang kita kasihi mendapatkan perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang online, ada yang nobar, baik Yakobus 3 maupun Blasius 4. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Foto dulu, minta tolong operator. Yang di Zoom jangan live dulu ya, difoto dulu silakan. Operator. Ya, open cam dulu ya, buka kamera semua, kameranya dibuka semua. Kamera masih banyak yang mati. Apa ada pengumuman? Di sini. Ada pengumuman apa Pak? Iya, pengumuman sedikit. Iya. Bapak sambil foto. Romo foto, Romo. Tidak tahu, mana? Itu di depannya Pak Anton. Sini, Om. Ini kamera ini. Jangan lah, lapor Romo ini malah. Oh ya. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Romo, terima kasih juga untuk waktunya. Ada sedikit pengumuman untuk katekesi sakramen perkawinan ini. Kita ada beberapa tahap. Jadi ini yang pertama, ke depan ada 4 kali pertemuan. Jadi ini yang bab pertama, setelah itu bab kedua nanti ada tentang validitas perkawinan Katolik. Setelah itu berikutnya ada perkawinan campur dan beda agama. Setelah itu ada pemutusan dan tribunal. Jadi untuk pertemuan ini sudah dijadwalkan setiap bulan. Untuk berikutnya
di bulan depan itu akan diadakan di wilayah 2. Wilayah 2 ini siapa? Thomas. Thomas. Wilayah 2 Thomas. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan Korling dari wilayah Thomas, siapa yang berkenan untuk menjadi tuan rumah. Untuk tanggal, rencananya memang kami sudah jadwalkan tanggal 14 Maret. Tapi ternyata 14 Maret itu ada pengakuan dosa. Dan kami tadi juga ada masukan pagi tadi, kebetulan juga dari umat dari wilayah Thomas, kalau bisa setelah Paskah Pak, karena kami bersamaan dengan APP, dan sebetulnya kami juga ingin ikut seperti ini. Jadi mungkin kalau memang diperbolehkan Romo mungkin setelah Pasca, jadi mungkin April ya, mulai lagi untuk yang lanjut bab kedua. Begitu Romo ya. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan tim katekese dan kerasulan kitab suci. Selanjutnya kami juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kagem Pak Heri sudah berkenan untuk tempat dan waktu, dan juga Bapak Ibu di Blasius 2 yang berkenan hadir secara offline, dan juga Bapak Ibu semua yang bergabung secara online. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan tempat. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dalam kehidupan dan iman kita. Amin. Amin. Foto bersama. Oh nih, foto bersama. Sudah tadi. Sudah ditutup dengan doa dan berkah. Boleh loh. Bapak Ibu yang sudah mau bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat malam Romo. Nah ini Blasius. Kita ternyata. Ayo, monggo, bentar. Foto bisa. Geser. Saya amin.